أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Apakah kemarin kita bahas tentang kata-kata sobaro. Makna sobaro maknanya tahan. Salah satu arti sobaro adalah tahan. Antum bisa bermaksiat tapi memutuskan untuk tidak bermaksiat, itu juga sobar. Bisa tengkar atau berantem atau berkelahi tapi memilih untuk memaafkan terlebih dahulu, itu juga sabar. Saat antum punya peluang balas dendam tapi antum memilih memaafkan, itu juga sabar. Mengklarifikasi omongan orang atau antum bilang udahlah. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Ini kemarin jadi materi kita, jadi perenungan kita, perenungan saya juga. Cuma menahan diri itu supaya tidak termakan emosi nafsu. Masih ingat gak materi yang saya bilang manusia itu punya 3 kan? 1 badannya, 2 nafsunya, 3 hatinya. Nafsu dengan badannya tarik-tarikan gitu, sinilah gitu, ayo bikin maksiat yuk. Anak-anak muda hari ini pagi-pagi tidur kesiangan ya, bangun kesiangan, habis itu pergi ke kampus, entah sholat subuh entah enggak, nanti di kampus nongkrong, kondisi itu. Malam-malam sudah di kafe, warung kopi, sibuk dengan game online. Terus mereka bilang, aku terbanting kenyataan. Finansial tipis, mau minta sama mak malu. Bisnis tak punya, jodoh belum dapat, keluar tak dari status mahasiswa nih gitu. Ya kan? Kalau keluar dari status mahasiswa, berarti statusnya berubah dari mahasiswa jadi pengangguran. Banyak sekali kondisi yang memancing kita untuk bermaksiat sama Allah. Di sisi lain yang sudah berkeluarga lagi pusing gitu, mikirkan istri, mikirkan anak, rumah tangga yang belum baik, dan seterusnya. Apa yang bisa netralisir itu? Yang bisa netralisir adalah sobar. Tawaran riba ada, tawaran untuk pinjaman online banyak. Buka aja YouTube, dapat nggak langsung tawaran? Pusing tak apalah Batman nengoknya tuh. Buka YouTube ditawarkan itu, buka TikTok kelakuan macam-macam. Cuman antum membentengi diri sendiri dengan berbagai macam gempuran hari ini. Sobar. Jadi orang beriman tuh abang kakak memang udah tanda kutip ya,
Udah sakit putusan antum tuh. Keputusan antum jadi orang beriman tuh ya udah sakit. Kenapa? Sudah divonis mati sejak awal. Nggak usah nunggu putusan pengadilan atau mungkin kena sidang, nggak usah. Udah divonis mati sejak awal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Masih ingat cerita yang gempa Palu, masih ingat tak? Selamat dari gempa Palu, ya kan? 7,2. Sekeluarga naik mobil ke Makassar. Tujuannya dia meninggalkan Palu itu adalah supaya menghindari gempa susulan. Betul, selamat dari gempa, tapi meninggalnya kecelakaan. Satu mobil supirnya ngantuk, meninggal, satu mobil semuanya kecelakaan. Meninggal dulu. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Itu surat Al-Jumu'ah. Nih. Ayat 8. 628. Surat ke-62 ayat ke-8. Hari Sabtu ini hari tenang-tenang. Itu lama-lama Quran itu penuh tempelan. Penting semua rupa itu. Ini salah satu ayat CCTV. CCTV pakai apa tulisannya? SI TV. Mana CCTV? Tuh. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu. Kematian yang kau datang, yang kamu lari daripadanya, fa innahu mulaqikum. Mulaqikum artinya tidak bisa lari. Udah? Catat dulu ayatnya ya. Kita divonis, kita ngulang yang masih ingat tentang fakta kehidupan? Lupa? Ada 3, catat. Yarhamukallah. Kalau perempuan yarhamukillah. Sebelum saya masuk, 3 fakta kehidupan. Nomor 1. La rohata fid dunya. Ma makna la rohata fid dunya? Tidak ada kata-kata istirahat di dunia. Tidur, kita tidak tahu rasanya tidur, tahu udah hilang gitu di atas kasur. Bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, dan seterusnya. Tidak ada istirahat. Nikah, baru nikah, pengantin baru, senang. Hamil. Alhamdulillah hamil. Garis 2, posting. Habis itu 9 bulan tak bisa dititipkan anaknya. Cemana nak nitipkan anak nih?
tak bisa disimpan di resepsionis, ya. Tidur mulai miring, tiarap tak bisa dah, kan tak mungkin tiarap kayak gini. Aku rindu tidur tiarap, tak bisa pintar. Bulat ya budak tuh. Lahir berdarah-darah, dramatis. Selesai masalah? Belum, nyusu kan? Bangun malam, suami ini tidur ya terus kerjanya. Bukannya nyusukan gantian ke tak punya gitu. Dah heboh. Besar anaknya, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dah sekolah KBTK. Dah sibuk antar jemput. Kau lah, mama lah, papa lah, papa wais antar jemput masalahnya, berantem. Yang satu nih, bila kita punya anak yang ya, yang situ berantem masalah anak, lagi jalan nih si ibu ini, ya kan, uang sekolah, SPP masalah lagi. Kamu sih, lagi ribut-ribut gitu, dapat info, ya, aku hamil lagi. Produksi terus, alhamdulillah. Setiap tahun satu, cuman lah. Pokoknya Ramadan tak puasa. Hah? Ini ketawa-ketawa ngapa? Nggak usah nengok-nengok kemana-mana gitu. Udah ketawa ya gitu. Iya, kan TMS tadi. Tunjuk muka seorang tunji setahun iji. Ya. Apa kata orang Sunda apa? Tunji ya? Setahun hiji kan, ya setahun hiji, tunji. Produktif, la rahata fid dunya. Tidak ada kata anak udah besar nikah, alhamdulillah selamat. Mah titip cucu ya mah. Alah kita ni dari kita kecil sampai aku gak masih jaga kata mama. Dah nenek pula jaga. MC ngomong cucu. Dah anak-anak merdeka di rumah omanya. Karena semua boleh. Dah la rahata fid dunya. Yang kedua, ini materi lama ya supaya mengingatkan lagi. La salamata min kalamin nas. Hai anak-anak muda yang nonton ini, hai orang tua yang terjebak di tubuh anak-anak, hai anak-anak yang terjebak di tubuh orang dewasa, kau tak akan pernah bisa selamat dari mulut manusia. La salamata min kalamin nas. Masya Allah ya, materinya pas banget hari ini. Emang pas untuk ente aja. Mereka ini udah enggak pas lagi. Itu ya orang yang mentang-mentang udah kaya sekarang, Masya Allah dia tuh. Dengar itu mendidih juga gitu. Tapi materi awal kita tadi sabar. Lawan tak nih? Kita bisa lawan nih, habis dan nilainya nih. Apalagi kalau udah sekarang kan dikit-dikit perbuatan tidak menyenangkan, pencemaran nama baik, apa lagi? Undang-undang ITE, dah saling tuntut, saling ini berantem, pencemaran nama baik lah, inilah itu. La salamata min kalamin nas, tidak ada yang selamat dari mulut manusia itu. Waktu Imam Syafi'i ditanya, ya Imam, kenapa engkau memilih untuk memaafkan? Kata Imam Syafi'i, Allah aja difitnah punya anak, Nabi Muhammad difitnah pecundang, apalah lagi cuma aku.
abang kakak menghindari omongan manusia tuh sama kayak kita nyelup di air gitu terus berharap tak ada basah gitu. Bisa nyelup di air tak basah? Dia satu paket basah tuh. Main air basah. Itu satu paket SOP memang. Mau tak mau, suka tak suka, pasti basah kalau main air. La salamata min kalamin nas. Ini salah satu yang membuat abang kakak harus sering-sering bertanya yang pernah saya sampaikan di atas kemarin. Nih. Ini nanti yang jadi netralisirnya. Apa kalimat penetralisirnya? Sebenarnya aku ini berbuat untuk siapa? Ini lebih dari cukup untuk menetralisir mulut orang. Gak usah antum lawan, gak usah antum klarifikasi. Kenapa yang sering bahas ini? Ini yang bikin orang lain tumbang, keikhlasan jadi hancur. Kan kita perlu amalan badan, amalan harta, amalan hati. Nah amalan hati itu rusak tuh gara-gara omongan orang biasanya. Kita kepancing untuk mengklarifikasi, kita kepancing untuk menjelaskan, kita kepancing untuk nyeritakan amalan rahasia yang sebenarnya gak perlu kita ceritakan, udah diam-diam ya. Kan udah kita kumpulkan nih amalan rahasia kita. Nah, kalau berbuatnya karena Allah, ya kan? Ini nanti bisa netralisir kuat sekali. Nah, maka saya bilang SMK nih, saya ngajak abang kakak yuk sama-sama kita memaknai lagi kalimat-kalimat kecil yang mungkin selama ini di Paskas tuh kita disuruh teriak-teriak. Paskas Indonesia, ya kan hari ini hari Sabtu ya. Apa tuh? Insya Allah lelahku lillah. Ada harganya kalimat ini? Banyak. Berapa antum harus bayar? Ya itu tadi. Antum harus diasingkan, dibilang aneh. Apa? Enjoy your life bro, katanya. Masih muda gitu nih. Happy lah dulu. Wah, kayak dah si paling happy lah. Si paling happy. Sebenarnya apa? Aku ini berbuat untuk siapa? Tidak mau lari saya dari materi ini nih. Ingatkan lagi usikum wa nafsi bittaqwallah. Kita punya 3 amalan, 1 amal badan. Apa amalan pertama? Yang kedua amal harta. Untuk antum-antum yang sudah sering ikut SMK, di mana amalannya? Badan, harta atau hati? Di mana dia ujiannya? Amalan hati, bos. Saya tidak bingung dia. Cuman ngajak dia berzina ya. Dia udah cinta sama istrinya. Cuman ngajak dia mabuk ya. Ada mungkin kayaknya dia minum khamar nih. Amalan gimana supaya dia tuh pelit ya? Dia tiap hari udah inspiring, infak setiap hari kalau bisa sering-sering. Dia sudah lawan kepelitan dalam dirinya. Oh ada celah kata iblis, masuk lewat hati. Ana ini masya Allah memang apa? Ana ini masya Allah. Habis gak? Habis. Ana ini yang paling soleha kayaknya di sini nih. Yang lain tuh tak terlalu soleha banget kayaknya. Habis gak? Di antara sekian banyak anak-anak muda di Pontianak ini aku nih yang paling anak muda banget ini. Habis gak? Habis. Aku yang paling sahabat UAS nih. Si paling sahabat. Begitu masuk di celah itu, habis. Si paling korban, si paling berjasa, si paling berkontribusi. Na'udzubillahi min dzalik. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Kalimat-kalimat perusaknya tuh. Ini kalau tidak ada saya di sini nih. Gimana? Ini kalau tidak ada saya nih. Untung ada saya. Memang ana nih, masya Allah. Siapa? Ana ini, masya Allah. Ya Allah Rabbi. Semoga Allah jaga hati kita kakak. Amalan hati nih ya Rabb, ya Rabb. 1 la rohata fid dunya, 2 la salamata min kalamin nas, 3 la najata minal maut.
Ini yang menjadi gong yang saya mau sampaikan pagi hari ini. Tidak banyak, mungkin guru balik awal hari ini, biar antum bisa mungkin mau manjat-manjat pohon ke atau apa gitu ya pagi ini. 62 ayat 8, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Di sini ada 62 US 62 ayat 8. Sesungguhnya kematian yang kau lari daripadanya, sesungguhnya kematian itu datang menemuimu. Lari dia, enggak. Pengen sehat, pengen ini, nice. Antum menjaga tubuh, olahraga dan seterusnya supaya sehat, itu bagus. Niatkan, semoga saya sehat dalam taat. Coba diulang. Sehat dalam taat. Itulah disebut dalam bahasa Indonesia sehat wal afiyat. Fi sihatin wa afiyatin. Al-afiyah mengandung makna ketaatan, al-afiyah mengandung makna perlindungan, al-afiyah mengandung makna tetap dalam koridor kebaikan. Fi sihhatin wa afiyatin. Tulisannya gini. Fi sihhatin wa afiyatin. Jadi sehat dalam taat. Gimana tuh sehat dalam taat? Oh, badannya sehat, fisiknya bisa dipakai sholat, bisa dipakai bayar zakat, tenaganya tuh kerja, wah cari nafkah, jemput rezeki, dapat uangnya bayar zakat. Itu namanya fi sihhatin wa afiyatin. Jadi kalau antum doakan orang, semoga abang selalu sehat dalam taat. Nah, gitu. Kakak-kakak, coba tepuk sebelahnya bilang semoga. Nah, kalau dia abang bilang abang, kalau dia kakak bilang kakak, selalu sehat dalam taat. Nah, sehat dalam taat. Bisa bangun subuh, bisa tahajud, bisa sholat sunnah, bisa beramal soleh yang banyak, yang berkualitas. Sehat dalam taat. Apa? Apa bahasa Arabnya sehat dalam taat? Fi sihhatin wa afiyatin. Sihhah wal afiyah. Makanya dalam bahasa Indonesia diterjemahkan tidak diganti sehat wal afiyat. Nah, tapi kita tidak tahu. Ada yang baru tahu pagi ini tidak? Mana al afiyah tadi itu? Afiyatun itu artinya taat, ya kan, lindungan Allah, ya kan, tidak dalam rangka, karena mohon maaf, ada orang sehat, fisiknya bagus, tapi digunakan untuk bermaksiat. Dia makan sate kambing, wah naik semangatnya, habis itu berzina, sewa perempuan dia. Makanya doa makan kita tuh apa? Ya Allah, semoga apa yang kami makan menjadi energi untuk beramal soleh. Nah, saya baru tahu Ustaz, sehat walafiat. Oh, alhamdulillah. Fi sihhatin wa afiyatin. 62 ayat 8. Oke. Kematian itu mengejar kita, betul? Betul. Apalagi ayaman surat An-Nisa 478. Nah, ini dekat-dekat dengan 479. Satu ayat sebelumnya. Mari kita buka, saudara-saudara, abang kakak semuanya. 478. Biasanya kan kita bahas 479 kan. Ainama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Ada yang coba-coba pengen menahan malaikat maut dengan beli peti yang tebal, ditembok macam-macam supaya malaikat maut tak masuk. Masuk tak malaikat maut? Masuk. Saya sengaja pelihara anjing Ustaz supaya malaikat tak masuk ke rumah saya. Memang malaikatnya tak masuk. Yang tak masuk malaikat rahmat. Malaikat maut masuk, pintar. Dia pakai dalil tuh. Dia bilang kan kalau pelihara anjing, malaikat tak masuk. Selamat aku nih kata dia. Yang tak masuk malaikat rahmat. Malaikat yang bawa rezeki. Tapi malaikat maut masuk, ada urusan. Walau kuntum fi burujin
musyayyadah. Itu kata kuncinya. Garis bawah. Ayatnya baru turun lagi. Tempel stabilo lagi. Saya nengok kelakuan kawan-kawan ini kan. Oh iya, macam aku dulu lah sama. Penuh. Tempel. Quran yang tadinya setebal ini jadi segini tebalnya. Penuh catatan. Tidak apa-apa. Ini nanti jadi saksi di hadapan Allah insyaallah. Quran yang kita pakai untuk belajar itu abang kakak akan jadi saksi di hadapan Allah. Antum ada ngerasa tak ketika Quran itu pisah atau mungkin terbawa atau gimana tuh bercarik? Karena kalau pakai Quran baru kan ada tanda-tandanya. Ini udah berapa banyak dari tanda? Maka saya bilang abang kakak coba punya Quran yang Ustadz suaranya hilang, sinyalnya suara hilang, berputar-putar je. Mana Den? Dapat tak? Ini ayat tuduhan orang kafir kepada Nabi Muhammad SAW. Udah? Pindah dari YouTube Aiman. Oke. Ada apa dengan YouTube kita nih? Udah lancar alhamdulillah. Udah bisa. Oke. Ainama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Sekarang sudah aman, alhamdulillah. IG-nya normal, oke, mantap. Wa in tusibhum hasanatu yaqulu hadhihi min indillah. Ini ada mazhab baru lagi nih. Wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah. Wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik. Ayo ke rumah, jalan-jalan ke rumah Pak Dolah. Di rumah Pak Dolah makan bakwan. Orang kalau udah kalah suka nak nyalahkan kawan. Tepuk sebelahnya. Oh Pak Dolah. Makan bakwan yuk. Ada enggak bakwan kita nih? Langsung OTW. OTW. Jangan bayangkan bakwan yang ada udang di atasnya tuh ya, jangan bayangkan ya. Makin dibilang jangan bayangkan, makin nampak budak tuh. Melengkung ya udang tuh ya. Jangan sampai kedengaran beliau ya. Dieksekusi itu sama beliau. Coba lihat, kalau dapat nikmat dari Allah, mereka bilang ini dari Allah. Kalau dapat kebaikan, mereka bilang dari Allah. Tapi kalau ditimpa suatu keburukan, mereka bilang apa? Ini gara-gara kau. Mantap tak? Asik tak? Hah? Kelakuan kayak gini mantap tak? Mana nih kiri mana? Ini mantapnya tidak masuk kuadran. Kan kalau kanan atas dapat nikmat ingat Allah, ya kan? Sulaiman. Kiri bawah, kanan bawah itu kalau dapat musibah dia muhasabah. Oke? Kiri atas kalau dapat nikmat langsung lupa. Dia bilang ini kuasaku, ini karena kehebatanku, ilmuku. Wah, itu Korun, Firaun. Kiri bawah dapat azab, dia bilang dia nyalakan orang lain. Nah, ini 478 di luar mazhab. Beda kuadran. Dia tidak masuk empat-empatnya. Ini yang di luar ekspedisi itu yang begini. Apa dia bilang? Kalau dapat nikmat dari Allah.
Ini hadhihi ni'mah min Allah, hadza min fadli rabbi. Oh, bagus bibirnya. Begitu dapat musibah, wa in tusib, ayo baca bahasa Qur'annya. Wa in tusibhum sayyi'atun. Wa in tusibhum sayyi'atun. Yaqulu hadhihi min indik. Hadhihi min indik. Ajib ayat ini nih. Mantap. Siapa yang baru tahu ayatnya? Baru turun? Pegang lo kepalanya. Astagfirullahalazim. Gimana pantunnya? Ikut saya. Kaulah bulan, kaulah bintang. Gara-gara kaulah aku berutang. Kaulah ke rumah Pak Dolah makan naik kuda. Ke rumah Pak Dolah naik kuda. Coba ulang. Gara-gara kaulah aku jadi janda. Apa urusannya? Ini di luar ekspedisi nih. Aku baru turun. Kullun min indillah. Fama lihaula'il qaum la yakaduna yafqahuna haditha. Ini kalimat menarik. Coba antum kalau yang paham bahasa Arab coba tengok. Fama lihaula'i al-qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Ada yang bilangnya di luar parkiran Ustaz. Di luar parkiran. Ya Allah Rabbi. Ternyata begitu. Famali haula'il qaumi la yakaduna yafqahun. Jangankan yafqahun, yakadun aja tidak masuk dia. Ada kalimat itu loh. La yakaduna yafqahuna. Mengapa orang-orang itu hampir tidak memahami pembicaraan? Kan terjemahannya gitu. La yakaduna yafqahuna haditha. Coba. Ayo, paham enggak? Bahasa Arabnya. Ini ayat istimewa loh, 478 nih. Unik kan? Fama lihaula, ayo baca. Ma tuh ma amazing. Kok bisa sih ya gitu? Itu ma-nya di situ tuh. Fama lihaula haula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Yakaduna yafqahuna haditha. Yakaduna yafqahuna haditha. Udah ngomong lembut, udah paham. Ngomong keras, angkat suara kita, paham? Tak juga. Pakai isyarat, apa lagi? Dia lebih peka dari orang tuli, lebih buta dari orang tunanetra. Gimana? Coba diulang. Lebih peka dari orang tuli, lebih buta dari tunanetra. Tunanetra, teman-temannya Bang Sam yang biasa dibawa ke IBC itu, nampak di masjid itu di mana? Ada yang sebut saja bunga apa ya man? Rafflesia. Bagus kan namanya kan? Rafflesia Residen misal gitu. Bagus tuh. Komplek Rafflesia Residen. Bagus lah. Enak loh didengar Rafflesia. Apa artinya? Ya Allah, tunjukkan masjid Bang, situ masjid Bang. Tak sampai betul arahnya. Bang, ini ada amal soleh Bang. Tak ada nampak. Maka saya bilang hari Sabtu nih, yuk. Kita kemas-kemas ke lampu ke pokoknya apply ketika. Fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha.
kok masih tidak paham gitu. Antum jangan kaget ya, ketemu orang yang tidak ngerti, ketemu orang yang kok gitu sih gitu. Perjalanan ini abang kakak, perjalanan penuh dengan ujian-ujian keikhlasan. Dan sekali lagi tadi saya tidak ada nambah-nambah materi hari ini, hanya mengingatkan 1-2 ayat. Nah mungkin 478 ini baru turun ayatnya. Antum lihatlah ini di luar parkiran. Nah itu kira-kira. Ayat ini apa? Kan kita parkirnya selama ini 4 kan? Kanan atas, kanan bawah, kiri atas, kiri bawah. Ini yang ini. Ini kan jelas ya. Kalau dapat baik-baik dari Allah, begitu dapat keburukan dari diri sendiri. Kalau ini dapat yang baik-baik, dibilangnya dari diri dia sendiri. Kalau salah, dia nyalakan orang lain. Nah ada orang di luar ekspedisi, di luar parkiran, begitu dapat yang baik-baik, dia bilang dari Allah. Begitu dapat keburukan, dia langsung nyalakan orang lain. Dia zonanya cross, sebelah kanan di surga, sebelah kiri kakinya di neraka gitu lah. Nah ini yang saya bilang di luar parkiran. 478. Barulah Allah turunkan habis itu ayat 479 baru turun dia. Mana 479 ayat mana? Nah ini dia. Ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik. Baru ditempelin sama Allah. Pang, ini yang benar. Mau jadi ashabul yamin sini dia. Tadi kau tuh di luar parkiran, dia di luar ekspedisi. Kaulah bulan, kaulah bintang, bukan binatang. Alhamdulillah. Jadi abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Tadi kita bicara tentang gampang sekali orang tuh mengklaim dan mengatakan, wah ini karena saya, ini karena saya. Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah. Usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Bang kakak, ingat mati ini buat kita lembut, mudah dinasihati. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, menunjukkan kau tidak bisa lari walaupun kau bersembunyi di atas, di dalam rumah yang mewah, di apartemen. Wa intusibuhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah. Ini karunia Allah, kita bisa punya rumah. Ini alhamdulillah ya Pak, kamu naik pangkat. Alhamdulillah ya Pak, kamu dapat ini. Alhamdulillah Pak, alhamdulillah Pak. Bagus. Dasar. Tapi begitu bangkrut, begitu tidak ada lagi duit setoran ke istri, tidak ada lagi duit setoran ke keluarga, dah. Kamu sih jadi laki-laki pemalas, semua habis. Lainnya. Salah istri atau perempuan itu ngomong gitu? Atau laki-laki itu ngomong gitu? Saya ini harus cepat-cepat meralat kalimat-kalimat saya pelan-pelan nih. Salah perempuan ngomong gitu? Enggak cuma perempuan Ustaz, gitu dalam hatinya tuh. Laki-laki gitu, oke, dua-duanya. Sama-sama kena marah. Ini lagi rame kan berantemnya suami istri gara-gara duit sekian. Kita pikir banyak duit, tinggi jabatan, pasti bahagia. Ternyata wa intusibuhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik. Mudah kita memaafkan diri sendiri, sulit kita memaafkan orang lain. Itu tanda hati kita sedang sangat keras. Tajam mata kita ngelihat orang, tumpul ngelihat diri sendiri. Itu juga tanda hati kita sedang sangat keras. Maka kemarin saya bilang tajam-tajamlah melihat diri sendiri. Jangan sampai antum mudah melihat aib orang.
lupa melihat aib diri sendiri. Pekerjaan inilah yang dikacau iblis terus, karena dia sudah tidak berhasil ganggu dua barang antum. Badan antum sudah tidak bisa diajak bermaksiat, harta antum sudah tidak mau antum pakai untuk maksiat. Di mana dia ganggu? Hati. Robohkan pertahanan terakhir dengan kalimatnya sendiri. Betul sih, ana ini masya Allah memang. Kalau udah ana ini masya Allah gimana? Yang lain apa? Innalillah. Wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min 'indik. Rabbana zalamna anfusana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu masuk dalam kategori famali haula la yakaduna yafqahuna haditha. Ini yang sering paham dah, bisa dipahami tak materi saya ini antum. Ngerti tak 479? Dia langsung berlaku keluar dari sini. Nah, hati-hati masuk zona yang di luar parkiran tadi, dapat nikmat ingat Allah, begitu salah langsung nyalahkan orang lain. Ini mazhab baru lagi. Semuanya pada ngenots. Masya Allah, baru turun ayatnya. Apa tadi kalimat bingungnya gimana? Kalimat bingungnya fama liha ula il qaumi la yakaduna. Kada yakadu artinya hampir, almost. Tapi terjadi enggak? Enggak. Makanya kan kadang-kadang ada obrolan-obrolan kecil ya. Ini kan udah dibahas. Udah sering misalnya kiai atau pimpinan menyampaikan, atau sudah sering jadi materi. Kok haula ini tidak paham-paham ya? Nah, ini dia kalimatnya. Kita agak puitis sedikit pakai bahasa Quran gimana? Fama liha ula il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Kalau mak-mak tuh bilang gini, mama sudah ngomong berkali-kali. Nah gitu. Pernah ngomong gitu? Pernah enggak? Kan udah sering mama bilang. Kata malaikat yang dengar, macam kau betul benar ya. Tak ke suami kau dah sering ingatkan, kau pun pengah ubi kan? Gitu. Coba gitu, tepuk sebelahnya. Bagus ayat hari ini nih. Apa? Tepuk itu tuh tepuk, salahkan tiang ya. Tiang salah. Salahkan siapa? Tiang, tepuk. Coba sekali lagi. Enak materi hari ini ya, mantap ya. Bagus ya. Baru turun ayatnya? Baru turun. Kalau ngomong sama anak mama tuh harus begini, anaknya mama mantap. Kau cuman sama mamamu gitu. Pokoknya salahkan tiang, salahkan teman, salahkan keadaan, salahkan bakwan. Bakwan belum datang. Si paling bakwan. Jangan bayangkan bakwan yang ada udang di atas itu ya, jangan bayangkan. Ya Allah, Rabbi, astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Ulang kalimatnya fama liha ula il qaumi. Haula itu mat wajib ya. Fama liha ula il qaumi. La yakaduna yafqahuna haditha. Udah ente suruh ke masjid ke? Udah suruh bangun subuh? Udah sampaikan pengingatan untuk bangun subuh? Udah datang ke masjid? Udah anak japri. Gitu kan. Si paling japri. Masya Allah anak ini Masya Allah. Ya Allah, udah di japri, udah dikasih tahu, udah di WA, udah diajak, di poster.
Begitu acaranya lewat, antum sih tidak bilang-bilang ana. Wah, antum tidak bilang-bilang ana. Si paling ana nih. Padahal bagus banget tuh. Ustadz kapan ke Bogor? Ustadz kapan ke Jakarta? Ustadz kapan ke Padang? Kapan ke ini? Datanglah si bodoh nih kan. Saya maksudnya. Datanglah aku nih ke kota dia tuh. Tak ada nih. Kau ngomong apa sih sebenarnya? Kapan Ustadz ke Medan? Wah. Kapan rupanya Ustadz ke Medan? Kapan Ustadz ke Aceh? Dulu saya tuh GR loh nengok pertanyaan-pertanyaan gitu tuh. Ada yang minta kita nih, yuk pergi sana, yuk. Berapa tiket? Dah, enggak usah minta ini. Kita cari duit sana. Kumpulkan duit, dapat berangkat pergi ke sana. Bikin acara. Alhamdulillah. Kena prank. Tak ada. Oh maaf Ustaz, nenek saya lagi melahirkan. Ini lagi buka 3 Ustaz. Oh, lagi buka 3. Dulu saya GR. Kami tunggu Ustadz di Medan, kami tunggu Ustadz di Sulawesi, kami tunggu ini. Kapan Ustadz kesini? GR gitu. Ada yang nanya-nanya. Panggil tim. Ini tim orang-orang menanti kehadiran kita. Wah, itu belah. Rapat kamu. Sekarang udah pengalaman ya Ustadz. Udah pengalaman. Ustadz kapan kira-kira di mana kajian offline-nya Ustadz? Kami pengen dong ketemu Ustadz. Ustadz jangan di Sungai Raya Dalam aja dong. Sekali-sekali keluar dari Munzalan. Pergilah kita ke Masjid As-Salam. Datuk semua di As-Salam. Ya Rasulullah. Batuk kawan. Mana budak Pontianak nih? Kami semangat Ustadz, bikers peduli. Wah, bikers. Mana yang pakai motor nih? Datuk tuh lah pakai tongkat, pakai kursi dia kumpul. Mana bikers katanya nih? Ustadz bikin lah Ustadz. Ini mancing atau gimana? Hantu belau itu apa Ustadz? Carilah di kamus. Wah, kalau Ustadz ke Tasikmalaya bahagia menanti Ustadz. 2015, 2016 itu saya nengok, kapan Ustadz kesini? Wah boleh nih, ada yang minta kita ke sana. Datanglah gitu nih, semangat. Bawa slide seorang, bawa proyektor, bawa layar itu yang panjang yang dulu tuh yang pakai itu tuh. Dulu zaman bawa itu seorang, naikkan pick up. Saking pengen niat gitu loh. Sampai sana, mana yang dengarkan? Udah saya bilang meramput ya, dah. Akhirnya COVID kemarin kan, alhamdulillah berhenti saya. Ustadz perutnya bagus katanya. Posisi duduknya, kalau lurus gitu, aman nih. Posisi duduk. Ya salah saya. Nah tutup ya gini ya. Cikini ke Gondang Ria, ayah mendatang dia entah kemana. Iya. Ini pantun atau nyebut diri seorang? Nah ini dengarkan. Sebut saja Bunga ya. Ustadz suka senyap kalau datang ke Bandung. Saya suka dapat infonya telat. Iya, bagus. Pokoknya ke rumah Pak Dola makan pepesan. Coba diulang. Ke rumah Pak Dola makan pepesan, ya. Kalau udah kalah, mulai nak cari alasan. Aduh ya Allah, suka saya, bahagia nengok kelakuan jamaah nih. Ya kan?
Saya disuruh duta Munzalan, tanggal sekian, ada di SDM. Yuk, datang di SDM. Itu lagi sama. Emang itu ya. Nah, ada, saya udah bukan lagi fase-fase yang hadiri kita ketemu di sana ya. Ini yang obrolan skena ini budak-budak yang punya ide. Malam lagi kan. Saya kok ikutkan malam tuh tidur saya. Harusnya. Tapi nengok anak muda kena pinjol. Mau nikah tak dapat jodoh. Ya kan? Ta'aruf 1 yang nolak 10. Si paling ta'aruf. Kuliah galau, selesaikan enggak kuliah saya ini ya? Inilah permasalahan-permasalahan. Lelah apa? Apa kata anak muda sekarang? Aku lelah. Terbanting kenyataan. Wah, si paling kenyataan. Udah siap-siap mau nikah tak jadi. Udah cetak undangan, di sana sudah akad nikah duluan. Sakit, makan soto tuh pahit rasanya. Tahu nggak pahit? Makan soto di resepsi mantan. Kok yang bunyi yang belakang sana sih? Ada apa dengan orang di belakang nih? Yang sini biasa ya. Udah kebal dah lidahnya tuh, udah kebal dah. Lelah hayati Ustaz. Adik lelah bang. Iya. Menghadapi hidup ini. Apa dia? Kau subuh tak bangun, hayya 'alas shalah tak dengar. Kan rumusnya hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Shalah dulu baru falah. Amalan ada 3 tadi saya bilang, amal badan, amal harta, amal hati. Badan tak maksimal, harta ya keluar untuk barang-barang yang tak jelas. Masa dapat duit jadikan modal untuk depo? Oh, si paling depo. Tak ngerti itu yang lain tuh, apa depo tuh bang? Modal pinjaman online, hasil pinjaman masuk jadi depo slot, habis lah. Berharap kaya mendadak supaya bisa flexing, apa ada? Fama liha ula'il qaumi la yakaduna yafqahuna qawla. La yakaduna yafqahuna haditha. Astagfirullahalazim. Semoga Allah betulkan kita semua bang kakak ya. Semoga Allah jaga kita semua bang kakak untuk mudah-mudah menerima nasihat, menerima kebenaran, menerima yang hak itu hak, yang batil itu batil, supaya kita dikasih Allah pemahaman yang benar, bukan pembenaran. Semoga Allah mudahkan kita menerima kebenaran itu kebenaran, yang hak itu adalah hak. Mudah-mudahan Allah izinkan ya, ada kebenaran-kebenaran yang masih kita pegang teguh dan kita pegang kuat, dan itu bersumber dari Quran dan sunnahnya baginda Rasulullah SAW. Semoga mudah kita menerima nasihat, mudah kita mendengarkan Al-Quran, mudah kita melihat kebenaran, mudah kita melihat kebaikan. Tergerak badan ini, kepancing badan ini untuk terus melakukan amal soleh. Badan tergerak, harta digerakkan Allah, hati pun digerak. 3 pokoknya bang kakak. Ya, ada berapa? Ada 3. Badan, harta, badan, harta, hati. 3 ini. Jangan pakai atau, pakai dan. Biasanya yang sudah rajin-rajin ngaji, badannya selamat, hartanya selamat, hatinya bermasalah. Dendam, dongkol, maksiat-maksiat di level zina, ya, minuman keras, khamar, mungkin sudah enggak, mudah-mudahan. Tapi gibah istiqomah. Apa? Dia konten kreator.
Dia bigos, biang gosip. Hehe, ada yang ingatkan, guru ndak jadi balik awal, dah aku balik. Saya soalnya mau nemankan sesudah katanya. Pagi ini ada sarapan bubur katanya. Waduh. Bang Ustadz masih muda. Tahun berapa lahirnya Bang Ustadz? Jadi balik awal enggak saya ini? Orang baru kayaknya, baru. Saya udah tua, Kak. Udah 39 tahun. Urusan hati yang paling berat, Ustadz. Jangan bilang berat. Apa? Ganti kata-kata berat dengan saya sedang berusaha. Apa kata-katanya? Saya sedang berusaha soleh, sedang berusaha istiqomah, sedang berusaha sabar, sedang berusaha hadir ke kajian istiqomah, sedang berusaha jadi pejuang takbiratul ihram. Ketika kita bilang saya sedang berusaha, nanti Allah bantu kita dan bimbing kita. Nah, oke. Sip. Izin ya guru balik awal ya. Mudah-mudahan Allah bekali kita kesadaran 3 amalan yang bikin kita nanti selamat dan kita tidak bisa lari dari kematian walaupun kita berada di tembok-tembok yang tebal, berada di lubang semut sekalipun tidak bisa. 3 ini yang kita usahakan semaksimal mungkin. Bilang saya sedang berusaha. Coba bilang. Saya sedang berusaha. Apa yang bilang yang sedang berusaha? Apanya Ustadz? Badannya, hartanya, hati. Apa? Badannya, hartanya. Itu yang disebut dengan para ulama itu tasawuf, itu hati. Tazkiyatun nafas, sejenis itu sama. Apa intinya? Jaga hati supaya qalbun salim. Ada yang pakai istilah tasawuf, sufi, thariqat dan seterusnya. Ada yang mengatakan saya tidak mau pakai gitu-gitu. Saya ini tazkiyatun nafas aja. Ya, sama intinya sini. Jadi ini jadi tameng kita untuk memperbaiki nafsu kita, memperbaiki badan kita, memperbaiki muamalah kita sama orang. Tahan di sini. Badan, harta, hati. Dan mudah-mudahan Allah catat kita sebagai orang yang punya qalbun salim. Kita ya, bahasa saya, kita berarti antum yang dengar dan saya ngomong juga. Saya juga lagi berharap itu, lagi berusaha menuju itu gitu. Lagi OTW. Karena bakwan kita belum sampai-sampai dari tadi OTW-nya. OTW itu artinya ojo takon wae. Apa OTW? Ojo takon wae. Apa artinya Mas Awan? Jangan nanya mulu ya. OTW. Mana bakwannya? OTW Ustaz. Oke. Mana OTW? Ojo takon wae. Dah, terima kasih banyak Abang Kakak. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Buat Abang Kakak yang hari ini beraktivitas, mungkin ada yang hari ini ada yang libur ya, yang enggak kerja atau mungkin enggak ngantar anak sekolah. Nah, ada yang mungkin hari ini mau family time. Nikmati betul, doa sama Allah sambil ngelihat wajah istri, ngelihat wajah anak, doa minta sama Allah, ya Allah mudah-mudahan keluarga saya ini keluarga surga, keluarga sampai surga ya. Ingat-ingat keluarga, ingat-ingat muka anak. Abang-abang yang laki-laki pastikan lagi sekali lagi ya, saya ingatkan ya, bawa balik duit halal ya abang-abang ya, bawa balik duit halal. Pastikan yang abang kasih makan istri dan anak itu duit halal supaya tenang keluarganya, supaya tenang rumah tangganya, supaya beres urusan-urusannya. Pastikan bawa balik duit halal. Kakak-kakak yang mau dapat duit dari suami, mau masak, mau beli lauk, pastikan itu ayam beli di pasar, sembelihannya kakak tengok betul. Jangan beli-beli yang viral saja.
tanya ini siapa yang masak, takutnya duit suami halal secara sifat, kakak beli makanan yang bercampur dengan angciu, arak merah dan seterusnya, jadi haram suami makan. Sekeluarga makan yang haram, naudzubillah. Oke? Belajar ya, mak-mak harus cerdas, jangan Pluto. Apa Pluto? Polos, lugu dan tolong ya, tolong. Apa Pluto? Polos, lugu dan tolong. Tuh follow tuh. Apa kulinermuslim.id, ada gerakan sadar halal, ada halal corner, banyak. Kakak-kakak belajar, pastikan bawa suami bawa duit halal, istri membelanjakannya ke tempat yang halal, insya Allah berkah. Terus saya mau ngajak abang kakak, kalau abang kakak ada tahu gitu ya, rumah makan, restoran yang itu ownernya muslim dan komitmen sadar dan peduli, SPK, sadar peduli komitmen halal, kasih tahu sama kita. Kami sedang mendata rumah makan, restoran-restoran yang ownernya adalah muslim, ya kan? Lalu dia pengen kita kawal, ada kita kemarin launching PPKM. Syaratnya SPK, sadar peduli komitmen halal. 3. Ownernya muslim. Nanti bersama Ustaz Haidin kita sedang kumpulkan. Itu ada kulinermuslim.id, ada halal corner, ada gerakan sadar halal. Insya Allah kita akan kolaborasi kebaikan. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga dan dilindungi oleh Allah ya. Yang belum follow itu kulinermuslim.id, halal corner dan juga gerakan sadar halal. Semoga Allah jaga kita dari barang-barang yang haram. Terima kasih banyak abang kakak. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Berkah selalu. Kita tutup dengan doa yang diajarkan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih banyak abang kakak. Selamat beraktivitas. Semoga Allah mudahkan aktivitas hari ini, dibukakan pintu rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang thayyib, halalan thayyiban mubarakan fi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.